Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kami. Saya sebagai host Ahmad Naufal dengan sobat saya Lukman Nugroho juga sebagai host kali ini. Kami akan menampilkan podcast dari mahasiswi Amikom Yogyakarta. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Mera Putri Juliana dari jurusan Kewirausahaan. Saya Maranti Suryaningsih dari jurusan Kewirausahaan. Saya Paulina Nugrani dari jurusan Kewirausahaan. sekarang kami akan menampilkan podcast dengan judul Entrepreneur Personality. Baiklah, saat ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber kami yang berasal dari mahasiswi Amikom Yogyakarta. Yang pertama adalah, ketika seseorang menganggap sukses itu sampai kepada suatu tujuan, apa sih yang dilakukan oleh entrepreneur tersebut agar sampai tujuannya, dan bagaimana menurut Anda entrepreneur itu sampai tujuan, atau apa sih sukses menurut kalian? Yang pertama, Saudari Maira. Menurut saya, definisi sukses itu berarti melakukan hal yang terbaik. Karena setiap manusia harus memiliki tujuan dalam hidupnya. Dan sukses itu berarti mencapai tujuan dengan melakukan yang terbaik. Jadi menurut Saudari Maira adalah sukses sampai tujuan adalah sampai dengan tujuannya dengan hal-hal yang berhasil. Dan yang kedua, bagaimana menurut Saudari Marantis, kalau sukses itu sampai tujuan, apa sih definisi sukses menurut Saudari Marantis? Definisi sukses menurut saya itu ketika seseorang menginginkan keinginan. Pasti semua orang itu punya keinginan ya. Semua orang itu punya keinginan. Nah, cara dia sampai keinginan tersebut itu dengan dari nol. Jadi mungkin nggak semua orang itu punya privilege orang tua atau rekannya itu dari yang tinggi-tinggi atau dari orang yang berada. Nah, itu menurut aku sukses itu dimulai dari nol. Jadi nggak mengandalkan privilege orang lain. Iya. Jadi menurut Saudari Marantis adalah sukses itu berasal dari privilege-nya sendiri yang mulai dari nol tanpa ada kesah atau bantuan dari orang tuanya atau orang lain. Nah, jadi apa sih definisi sukses menurut saudari kita yang ketiga? Oke. Kalau menurut saya, kita sebagai seorang pengusaha itu harus berpikir optimis. Jadi dalam setiap menghadapi masalah itu, kita lebih berfokus kepada mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Dan kita tuh gak boleh yang kayak dikit-dikit nyerah. Tapi nyerah itu mungkin ada waktunya. Tapi kita tuh harus berjuang, tetap berjuang gitu loh. Dalam menghadapi setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi maksudnya menurut Saudari Paulina adalah sukses itu keluar dari permasalahan atau sampai tujuan dengan baik. Oke, dari tadi kan kita ngomongin tentang definisi sukses ya. Dari narasumber kita ini lah. Pasti adalah tokoh-tokoh sukses yang favorit bagi kalian. Ada, pastinya ada. Jadi penyebabnya itu dari Saudara Paulina dulu. Oke. Kalau dari banyak tokoh sukses yang ada di dunia, salah satu tokoh sukses yang menurut saya yang paling berkesan gitu ya adalah Pak Chandra Putra Negara. Beliau adalah seorang YouTuber, seorang pengusaha juga, itu seperti motivator bisnis gitu. Jadi yang paling berpengaruh buat saya itu dari konten-konten dari beliau itu sangat mengubah pola pikir saya. Jadi membentuk mindset saya sebagai seorang pengusaha. Jadi di situ beliau menjelaskan bahwa kalau kita ingin jadi pengusaha, kita tuh harus tetap berpikir positif, dan banyak mindset yang membentuk karakter saya yang bisa menjadi seperti ini. Seperti itu. Jadi benar-benar didorong untuk positifnya keluar terus. Iya, benar. Oke. Kalau dari Saudara Marantis sendiri gimana? Aku dari lama sih dulu ngeidolain Kak Nadia Syafira. Itu owner Camille Beauty. Nah, dia jadi pandangan aku buat jadi entrepreneur itu karena dia emang ngerintis bisnisnya dari nol. Walaupun ibunya itu
emang apoteker buat ngeracik itulah maskernya atau semua skincare-nya. Tapi dia emang ngerintis bisnisnya itu dari nol sampai dia sekarang bisa sukses dari finansial dan semuanya. Mungkin keberadaan buah hati ya, kan dia udah Iya. menikah, dia kan udah punya anak, menjadi apa ya, berkah lah dari Tuhan dia, dari Allah. Jadi semua itu udah dipersiapkan gitulah sama Allah, udah adil gitu sama Iya. Allah. Kalau dari saudara Maira sendiri gimana? Ada Kalau- nggak sih tokoh sukses bagi Kalau saudara? saya sendiri Prilly Latuhansina. Oh, Prilly. Oh, artis nampak. Iya. Artis. Iya, Agak beda sendiri. Iya. Artis. Keren. Soalnya kan dari kecil kan saya juga ngidolain Prilly, walaupun dia basicnya artis, tapi kan dia dari segi pengalaman walaupun masih muda, tapi bisnisnya tuh udah di mana-mana, outletnya udah tersebar di mana-mana. Terus juga dia kan kemarin juga bukan sempat sih, lebih tepatnya kayak dia dosen di UGM, dosen apa ya, kurang tahu sih saya. Bawa Cuma- bicara gitu. Iya, Bawa bicara. dan dia juga termasuk inspirasi saya sih, karena walaupun dia masih muda dan basicnya artis, tapi dia juga pembisnis gitu loh. Oke. Jadi nggak cuma satu kemampuan yang bisa. Nah, Ya, iya. multi talent. Multi-talent. Ya. Masih tersendiri. Ya, ya, betul. Oke. Jadi gini ya, setiap tokoh itu mempunyai personality tersendiri ya, Iya. yang menjadi salah satu tujuan atau apa namanya, contoh bagi kita sendiri ya. Jadi ketika tokoh tersebut mempunyai personality yang telah menjadi entrepreneur, entrepreneur tersebut mempunyai personality-nya tersendiri kan? Ya, bagaimana sih personality entrepreneur yang bagus untuk kalian sih? Bagaimana sih menurut kalian gitu? Yang pertama untuk saudari Marantis, bagaimana menurut Anda personality entrepreneur tersebut menurut Anda? Menurut aku entrepreneur personality itu lebih ke koleris sih, karena karakter ini tuh dia sangat goal oriented, kayak nggak ada yang nggak mungkin. Walaupun kayak Kak Nadia tadi ya, dia nggak mungkin gitu loh, dia bukan gagal sih, maksudnya nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin kalau dia nggak Tidak buka bisnis ini berusaha ya. gitu ya. Jadi kayak bisa nih aku buka bisnis kayak gini, walaupun emang basicnya dia kan SMA, bukan Iya. dari yang apoteker ataupun apa. Jadi Iya. kayak nggak ada yang nggak mungkin gitu. Itu cocok buat jadi entrepreneur. Jadi dia nggak gampang menyerah dan nggak pesimis. Iya, jadi menurut saudari Marantis itu personality entrepreneur itu yang no one impossible ya, Iya. gitu Ada ya. sesuatu yang impossible. Iya. Iya, nggak ada yang nggak mungkin, udah gitu. Bagaimana dengan personality entrepreneur menurut saudari Paulina yang ketika entrepreneur itu harus memiliki personalitinya tersendiri? Bagaimana menurut saudari Paulina? Menurut saya, kalau untuk menjadi seorang entrepreneur, kita harus mempunyai kepribadian yang koleris. Jadi, kepribadian koleris itu tuh merupakan kepribadian yang kuat, dan dia itu kepribadian koleris, kepribadian yang bisa memimpin, terus bersifat tegas, dan Iya. itu tuh sangat penting juga dalam kita sebagai seorang pengusaha. Dan juga bisa dikolaborasi dengan kepribadian melankolis. Selain kita mempunyai sifat yang tegas, bisa memimpin, dan kita juga perlu dengan sikap yang perfeksionis juga, karena dalam suatu membangun suatu bisnis Iya. itu kan perlu apa namanya? Hati-hati Ya, Hati-hatian. kehati-hatian. Terus tuh perlu juga Memanage, memanage ya. itu diperlukan kepribadian yang melankolis juga, agar bisnis kita tuh bisa berjalan dengan teratur. Jadi Oh, seperti oke, itu, oke, Kak. heeh. Maksudnya. Jadi menurut saudari Paulina, personality entrepreneur yang tegas dan bisa mengatur semuanya Nah, sekali. yang berada di bisnisnya. Ya, seperti itu. Jadi personality entrepreneur adalah bagaimana tegas dan bisa memanage alur bisnisnya. Benar Dan sekali. bagaimana saudari Marantis, bagaimana pendapat Anda dengan personality entrepreneur yang cocok untuk entrepreneur saat ini? Kalau menurut saya sendiri, kepribadian entrepreneur itu menurut saya melankolis. Karena kan kepribadian melankolis kan cenderung orang yang teratur, Iya. rapi, Sama gitu. terjadwal, ya seperti sama yang Iya. sering kayak Iya. saudari Paulina tadi.
Karena menurut saya entrepreneur kan harus memikirkan apa ya, kayak Alur dari bisnisnya, ya. sesuai itu juga tersusun sesuai pola. Iya. Rapi Dan- dan teratur. Teratur, Ya, ya. jadi personality entrepreneur menurut saudari Maira adalah yang bisa mengatur dengan disiplin secara easy going Easy di dalam going. bisnisnya. Yes, benar sekali. Ya, benar kan? Iya. Ya. Kan dari tadi kita bahasnya cuma entrepreneur dan Ya, lain-lain. iya. Sekarang kita bahasnya lebih ke kecantikan lah. Ini Karena dari kalian kelihatannya kak cantik-cantik. Iya, Aduh. cantik Gimana menawan ya? gitu kan. Udah jadi malu. Tapi kan Hostnya kalau bisa aja. sekarang ini kan orang-orang bilangnya kecantikan itu bukan dari fisik aja kan, Iya. tapi dari dalam juga Betul. sih. Iya. Ya kalau dari kalian sendiri itu inner beauty itu gimana sih, dan sifatnya itu udah bawaan atau emang harus dibentuk, benar-benar dibentuk? Karisma atau inner beauty yang ada di dalam diri kalian tersebut, itu maksudnya ya, Ya. Bung. Kalau dari saudara Paulina sendiri gimana? Oke, kalau menurut saya ya, perempuan itu nggak harus punya, maksudnya cantik itu, definisi cantik itu nggak harus cuma dari fisik, karena zaman sekarang itu perempuan cantik itu udah banyak. Tapi kalau misalnya perempuan yang udah fisiknya juga cantik dan kepribadiannya juga cantik, itu menjadi nilai plus buat Iya. buat di zaman yang seperti sekarang kan. Jadi kalau misalnya menurut saya, untuk membentuk kecantikan yang dari dalam itu, kita harus mempunyai sifat yang mungkin rendah hati. Iya. Terus tuh kita bisa bersosialisasi dan bisa respect terhadap orang lain begitu Iya. ya. Jadi karisma dari Ya. seseorang itu harus ada yang plus gitu Ya. ya. Yang plus. Iya. Yang ada lebihnya. Iya. Yang ada lebihnya. Yang Nggak menjadi cuma dari fisik kecantikannya doang, nggak sendiri dari ya. fisik doang. Iya. Kita harus punya yang dari dalam. Iya. Oke. Kalau dari saudara Maira sendiri gimana? Kalau menurut saya inner beauty itu kan dari dalam ya. Iya. Jadi kayak ada yang bilang inner beauty itu udah dari sananya. Dari sananya lah. Iya, tapi kan banyak yang bilang juga kalau inner beauty itu bisa dibangun. Iya. Kayak misal contohnya kita selalu berpikir positif, terus kayak terus juga mungkin Memikirkan attitude tujuannya gitu ya. kan. ya kayak apa ya? Terus juga Punya attitude yang baik nah, gitu punya kan. attitude yang baik terus Menjadi lebih baik dari Ya, sebelumnya ya. benar. Terus Iya. Terus memperbarui ya. Iya, Ya. upgrade diri sendiri gitu ya. Terus juga kayak lebih ke jujur sih. Soalnya Iya. kan kayak Entrepreneur harus jujur gitu Percaya. ya. juga membagikan aura positif kepada orang lain Iya. juga itu perlu gitu. Sangat perlu. Iya. Kalau saudara Karantis sendiri gimana? Menurut Tanggapannya? aku inner itu bisa dibangun, Oke. tergantung gimana pembawaan seseorang tersebut. Oh, iya. Jadi kayak ada nih orang yang cantik tapi dia pembawaan dirinya sombong, Males, sombong, Nah, ya. itu kan kayak dilihat Cuek lah. ya udah malas sendiri gitu loh melihat tuh. Tapi kalau dia biasa aja tapi dia pembawaannya percaya diri, Iya. terus dia terbuka, pemikirannya terbuka sama semua orang, sama semua keadaan, itu menurut aku bisa inner Iya. beauty dari dalam. Bisa dibangun. Karisma terpancar gitu. Iya, jadi tergantung pembawaannya Iya. dia. Heeh. Jadi terbentuk karena ia mengupgrade dirinya Iya. sendiri Iya. gitu. Pembawaan. Ya, mungkin kali ini podcast kami, menurut kami, entrepreneur personality adalah atau personality entrepreneur yang menyampai tujuannya dengan karisma yang baik dan benar, menyampai tujuannya dengan adanya contoh-contoh tokoh yang ia miliki tersendiri dan memiliki inner beauty dan karisma sendiri. Maka kali ini kami akan tutup podcast kami dengan banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak berharap bahwa entrepreneur Indonesia akan sukses di masa depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hop.